Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirana Sekar Arum dari kelas 12 IPS 2, nomor absen 16, akan memenuhi tugas dari Ibu Endang untuk menjelaskan dan mengidentifikasikan apa yang dimaksud dengan teks novel sejarah. Pengertian dari teks novel sejarah itu sendiri adalah novel yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai kesejarahan. Bisa bersifat naratif atau deskriptif, dan disajikan dengan gaya khayal pengetahuan yang luas dari pengarang. Di sini, saya akan memberikan satu contoh teks novel sejarah yang berjudul Rumah Kaca, karya Pramoedya Ananta Toer. Di sini, teman-teman bisa membaca contoh dari teks novel sejarah yang saya berikan. Demikian contoh dari teks novel sejarah yang saya berikan dengan judul Rumah Kaca. Selanjutnya, saya akan mengidentifikasikan kalimat fakta dan kalimat imajinatif dari teks tersebut. Yang pertama, kalimat fakta itu sendiri, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merupakan kenyataan sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Fakta bukan berarti hal yang hanya ada di kepala, karangan, atau hal yang tidak memiliki dasar. Yang kedua, kalimat imajinatif. Kalimat imajinatif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, imajinatif berarti bersifat hayalan. Salah satu jenis teks yang bersifat hayalan ialah teks fiksi. Teks fiksi merupakan sebuah karangan yang berasal dari ide atau gagasan yang berisi kisah-kisah yang tidak sebenarnya. Selanjutnya, di sini ada contoh kalimat fakta dari teks tersebut. Yang pertama, karena aku tahu inisiatifnya takkan berjalan tanpa rumusan dan tanda tanganku, aku hadapi dia dengan cadangan. Yang kedua, bawahanku memang hanya menjauhkan syarikat dari mereka. Yang ketiga, setelah beberapa minggu berlalu, ternyata pemain peran utama sebagai Surakti adalah orang yang itu juga. Yang keempat, dalam pertunjukan langsung di salah, jelas benar pengaruh ini bekerja. Yang kelima, pidato Sneflit mulai bermunculan dalam terjemahan Melayu dalam terbitan koran-koran di Salah, Semarang, Madiun, dan Surabaya. Yang keenam, bila ia memisahkan diri dari pimpinan Mas Jokro, dengan sayangnya ia akan menjadi sangat berbahaya. Kemudian yang kedua adalah kalimat imajinatif dari teks tersebut. Yang pertama, mukanya jadi kemerah-merahan karena berang. Yang kedua,
Dan aku katakan naskah itu telah dibakar langsung di kantor dalam tong kaleng kecil di kamar. Yang ketiga, karena aku tahu inisiatifnya akan berjalan tanpa rumusan dan tanda tanganku, aku hadapi dia dengan cadangan. Yang keempat, lari dari pertentangan inter-Nederland ke Hindia, mereka anggap diri mereka seakan-akan jago tanpa lawan. Selanjutnya, ada latar waktu dan tempat. Latar waktu dalam teks sejarah tersebut itu pada zaman pemerintahan kolonial Belanda atau pada zaman pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1912. Latar tempat pada teks tersebut adalah ada di rumah kaca ini, yaitu di Hindia, lalu ada di restoran Tionghoa, lalu di jembatan Ciliwung, dan stasiun Buitenzorg. Lalu, peristiwa yang dikisahkan dari teks tersebut adalah novel ini mengisahkan tentang peristiwa kolonialisme, benturan antara penjajah yang ingin menguasai negara di Indonesia dan perlawanan rakyat Indonesia yang ingin bebas dari penjajahan. Lalu, tokoh-tokoh dalam teks novel sejarah tersebut, yang pertama ada Jacques Pangemanan sebagai komisaris polisi kolonial Belanda dan sebagai tokoh utama. Yang kedua itu ada Minke atau R.M. Tirto Adi Surjo sebagai aktivis pergerakan nasional yang dimata-matai kegiatannya. Yang ketiga ada Komisaris Besar Donald Nicholson sebagai atasan Jacques Pangemanan yang juga memberi tugas Jacques Pangemanan memata-matai Minke. Yang keempat ada Madame Paulette sebagai istri Jacques Pangemanan dan yang terakhir ada Princess van Cassiruta sebagai istri Minke. Lalu di bagian mana sajakah yang menandakan novel tersebut tergolong ke dalam novel sejarah? Sebenarnya novel ini itu sudah termasuk ke dalam novel sejarah karena masih berlatar zaman pemerintahan kolonial Belanda. Dan tokoh utama dalam buku ini adalah Jacques Pangemanan, seorang polisi kolonial Belanda yang ditugaskan untuk mengawasi Minke. Dalam buku ini diperlihatkan bagaimana usaha pemerintah kolonial Belanda dalam memukul aktivitas Minke yang merupakan salah satu tokoh pergerakan nasional melalui operasi mata-mata serta pengarsipan yang rapi dan sistematis. Menurut Pramoedya mengistilahkan politik arsip ini sebagai kegiatan perumahkacaan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.